Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Pane, BPJS Kesehatan dhewe kono enggak akeh. Piye iki, Pane? Aduh, iya ibune. Piye iki yo? Duite kurang nggo bayar san. Piye iki bune? Bune. Iki lho ono program rehab saka BPJS Kesehatan. Maksudnya apa, Pane? Tunggakane dihapus. Ora bune. Iki maksudnya iso bayar tapi bertahap alias iso dicicil bune. Tapi minimal tunggakan petang sasi bune. Wah, apean meneh BPJS Kesehatan iki. Terus carane piye, Pane? Carane buka aplikasi mobil JKN. Terus pilih menu rehab. Nah, nak wis rampung, langsung iso dibayar nek kanan resmi pembayaran BPJS Kesehatan. Ngono bune. Dadine gak usah marang kantor BPJS ya, Pane? Ora usah bune, iki luwih simpel. Nah iki Pane wis daftarke program rehab kanggo awake dhewe durung? Lah durung bune. Kan lagi ngerti iki. Piye to, Pane? Awet mau mong trocos jebule rong apa-apa. Njaluk tak apake wae, Pane. Iya bune, ampun, iki lho langsung tak garap. Rehab, rencana pembayaran bertahap. Bayar Aktif. Selamat. Mitra Pas FM, saatnya kita ikuti Talkshow Radio. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih semangat ya. Amel kembali hadir untuk menyapa Anda di Talkshow Radio bersama dengan BPJS Kesehatan. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu tema menarik terkait dengan kemudahan pendaftaran peserta JKN dalam genggaman. Bersama dengan narasumber yang hadir ada Mas Hayut Dinal Haki. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Hayut. Halo, selamat pagi Kak Mel. Dan sehat ya Mas Hayut ya? Alhamdulillah sehat. Mas Hayut ini selaku koordinator frontliner Mitra Pas di BPJS Kesehatan Kabupaten Pati ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami, Radio Pas FM Pati 2. Nah, terkait dengan BPJS Kesehatan, terkait dengan tema kita, kemudahan pendaftaran peserta JKN dalam genggaman. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ini Mas Hayut bagaimana kemudahan-kemudahan untuk para calon peserta BPJS Kesehatan ini untuk mendaftar ini. Monggo. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Hayudin Laki, saya selaku koordinator frontliner dari kantor cabang Pati. Nah, perlu kami sampaikan untuk semua sobat Mitra Pas, saat ini itu pendaftaran JKN itu semakin mudah. Jadi kami menyediakan berbagai kanal layanan yang cukup mudah untuk diakses. Semuanya tidak perlu datang ke kantor cabang. Semuanya bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Salah satunya bisa melalui aplikasi mobile JKN, layanan WA Pandawa, dan Care Center 165 itu bisa diakses kapanpun. Nanti apabila datanya sudah diterima oleh kami verifikasi, baru kami feedbackkan datanya berhasil atau gagal atau kurang lengkap atau sebagainya. Dan nanti ketika sudah melakukan pembayaran pertama, nanti datanya akan otomatis aktif dan bisa digunakan untuk berobat. Oke, berarti tidak harus datang ke kantor ya Mas ya? Betul sekali, malah kalau bisa jangan. Di kantor itu selalu ramai, jadi kalau menunggu nanti bisa wasting time, bisa digunakan hal-hal yang lainnya. Nah, jadi betul. lebih baiknya pengurusan administrasi lewat online, lewat WA Pandawa, Mobile JKN, atau Care Center 165. Oh, oke. Jadi banyak yang bisa diakses ya. Betul. Selain tadi ada Mobile JKN, kemudian call centernya juga di 165, di chat
WA juga di Pandawa ya. Betul. Nah, ini juga bisa diakses ke tiga-tiganya ini ya Mas ya. Betul. Sedikit revisi Kak, namanya care center bukan call center. Oh, care center ya. Care center 165. Care center 165. Prinsipnya Nah, sama sih. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah daftar di beberapa misal salah satu ini ya Mas ya. Kemudian nanti prosesnya ini gimana? Cepat atau kita harus menunggu lama lagi nih Mas? Oke, kalau secara teknisnya, jadi kalau misalkan kita mendaftar via mobile JKN, itu kita kan tidak perlu antri. Jadi begitu data kita ajukan, kita isi semua form yang dibutuhkan, datanya valid, nanti langsung terproses by system. Nah, kalau WA Pandawa itu ada sistem antriannya. Nah, jadi WA Pandawa ini berlaku untuk nasional seluruh Indonesia. Jadi ketika kita mengisi data di Pandawa tersebut untuk pengajuan administrasi, nanti akan mendapat nomor tiket. Nah, selanjutnya tiket itu akan dikerjakan oleh petugas kami secara berurutan. Kalau sudah dikerjakan, baru nanti di-feedback-kan lagi melalui WA di Pandawa itu. Jadi nanti tinggal menunggu saja prinsipnya. Yang penting datanya diajukan, nanti datanya pasti diproses, diberikan feedback oleh kami. Kalau untuk mendapatkan nomor dari Pandawa sendiri ini Mas? Untuk nomor Pandawa bisa dicatat dulu untuk semua mitra pasnya di 0811 8 165 165. Diulangi lagi. 08118 165 165. Itu nomor di chat via Pandawa ya. Betul sekali. Kalau tujuannya dari tersedianya berbagai kanal untuk mendaftar ini seperti apa ini Mas? Ya, pastinya semua teknologi yang sudah ada sekarang itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kita memberikan kedekatan kepada peserta, memberikan kemudahan kepada peserta, memberikan kepastian kepada peserta bahwa untuk program JKN ini mudah, cepat, dan setara. Nah, semuanya bisa diakses kapanpun, mau itu di manapun itu bisa. Semuanya ada dalam genggaman. Nah, semakin mempermudah, tidak usah datang ke kantor sekali lagi karena antrinya juga panjang nanti. Betul. Kemudian apalagi ini bulan puasa juga ya. Itu. Dan untuk cara mungkin syarat-syaratnya dulu nih Mas untuk daftar, apalagi kan harus disediakan dulu kan untuk persyaratannya apabila nanti mau mendaftar baik itu lewat aplikasi atau mungkin lewat chat WA atau care center tadi. Ini syarat yang harus dibutuhkan apa saja ini Mas? Jadi secara prinsipnya untuk yang dibutuhkan adalah data kependudukan dulu, yaitu KTP dan KK. Nah, nanti kalau dia bertujuan untuk mendaftar sebagai peserta mandiri, dibutuhkan data tambahan yaitu data rekening. Hanya itu saja. Jadi hanya 3 poin itu. Ada rekening juga ya yang perlu di ini. Nanti untuk persyaratannya itu harus punya rekening itu. Nah, nanti ada kemudahan juga untuk proses pembayarannya. Kalau berkenan bisa mendaftar yang namanya auto debit atau potong dari rekening. Jadi ada kepastian pembayaran setiap bulan melalui potong rekening tersebut. Kita tidak usah transfer berarti langsung auto debit itu tadi ya. Betul. Nah karena kadang kita lupa untuk membayar. Udah tanggal segini aja gitu ya, belum bayar gitu ya. Betul. Nah, itu dia Mitra Pas. Jadi semakin mudah, semakin cepat dan ya itu tadi gampang kita untuk mendaftar. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita belum daftar ini ya BPJS Kesehatan ya Mas ya. Betul sekali. Ini cocok sekali untuk kamu rebahan nih. Nah, ini. Jadi nggak perlu antri ke kantor, sambil rebahan pun bisa. Tiba-tiba punya BPJS gitu ya. Betul sekali. Nah kalau untuk mungkin bisa dijelaskan bagaimana caranya kita mendaftar via ini dulu, via JKN Mobile dulu. Nih bagaimana caranya mungkin bisa disampaikan juga ini Mas. Baik. Jadi kalau untuk caranya itu kita pertama harus punya gadget dulu nih. Gadget dulu, nanti kita berbasis Android ya. Android atau iOS bisa. Nah, jadi dua-duanya itu sudah terakomodir. Nah, yang pertama adalah kita harus download aplikasinya dulu. Download aplikasinya di Play Store atau di App Store sesuai dengan HP kita masing-masing. Nah, kalau sudah nanti ada 2 menu yang tampil di situ, menu daftar atau menu masuk. Nah, kalau menu masuk itu bagi peserta yang sudah terdaftar sebelumnya. Tapi kalau dia mau tujuannya untuk mendaftar sebagai peserta mandiri, pilih menu daftar. Nanti tinggal ikuti alur yang ada di situ. Terutama nanti untuk pengisian data harus dipastikan sesuai dengan data kependudukan.
baik dari KTP dan KK-nya. Baru nanti untuk langkah selanjutnya milih kelas, milih vaskes, pengisian data-data lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang di sana. Kalau sudah selesai, nanti sudah terproses. Oke. Simpel semuanya. Simpel. Nah, kalau misalkan udah selesai itu bisa langsung bayar atau menunggu beberapa saat lagi Mas untuk bayarnya? Nah, untuk pembayaran iuran peserta mandiri itu ada waktu tunggunya dulu. Jadi kita mendaftar hari ini, nanti menunggu 14 hari baru bisa dibayarkan tagihannya. Oke. Seperti itu. Jadi tidak langsung. Tapi bagi peserta yang sebelumnya sudah pernah terdaftar dan nonaktif karena ada beberapa hal, itu kalau dia mau menghendaki bisa langsung bayar dan aktif pada saat itu juga, nanti bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Oke, ini kemarin juga sudah sempat di ini ya Spill untuk ya. program rehab ini ya. Oh, salah satunya dari rehab itu juga. Oke, nah itu dia Mitra Pas. Nah, kemarin juga sempat sebenarnya ada yang bertanya di WA kemudian belum dijawab nanti Oke. ini ya Mas ya. Sambil berjalan kita nanti juga dijawab pertanyaan dari penanya yang sudah gabung via WA. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami juga masih menunggu sampai tuntas jam 10 nanti. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita bakal jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Talkshow Radio bersama dengan BPJS Kesehatan dengan tema kita kali ini kemudahan pendaftaran peserta JKN dalam genggaman, bersama dengan narasumber Mas Hayut, koordinator frontliner dari BPJS Kesehatan Cabang Pati Mitra Pas ya. Dan sudah ada yang gabung. Sebelum kita melanjutkan lagi untuk materi kita, ada dari Putra Pesiget di Ketanen ini ya. Kalau KIS dari desa itu urusan siapa ini Mas? Okay. Saya sudah 5 bulan kok belum jadi, padahal saya sangat membutuhkan untuk menebus obat. Nah, ini bagaimana ini Mas untuk KIS ya? Oke, jadi Mas siapa tadi? Putra Pesiget. Putra Pesiget. Jadi gini, untuk kepesertaan yang bantuan dari pemerintah itu memang ada 2 pembiayaan. Yang satu itu namanya JKN KIS, PBIJK, itu dari pembiayaan dari Kementerian Sosial langsung, itu dari APBN negara. Yang kedua adalah PBPU Pemda, itu yang menanggung dari Pemda setempat. Daerah ya? Ya, berarti? daerah. Jadi anggaran daerah. Nah, untuk yang ditanyakan tadi, mungkin dari KIS desa itu harus dipastikan dulu kepesertaannya apa. Apakah dia memang sudah terdaftar tapi nonaktif, diajukan ulang, atau dia baru mengajukan untuk mendapat yang bantuan itu. Oh, oke. Nah, secara prinsipnya begini, untuk fakir miskin dan anak terlantar kan ditanggung negara. Nah, salah satunya itu ada program pemerintah untuk masalah kesehatannya, yaitu bisa dianggarkan dari APBN atau APBD. Nah, kalau dari APBD sendiri itu yang mengelola secara prinsipnya dari daerah masing-masing. Nah, untuk secara keseluruhan alurnya itu semua pertama harus ada verifikasi validasi dari desa. Nah, jadi kalau misalkan ada warga yang dirasa kok layak untuk mendapat bantuan, adalah tanggung jawab desa untuk memverifikasi dan memvalidasi. Selanjutnya nanti ditetapkan di tingkat desa untuk diajukan sebagai penerima bantuan. Nah, selanjutnya kalau sudah ditetapkan baru nanti diajukan ke dinas sosial. Oke. Nah, dari dinas sosial akan melakukan verifikasi dan bisa diusulkan ke bupati untuk di-SK-kan sebagai penerima bantuan. Selanjutnya masuk ke Kementerian Sosial, atau dari dinas sosial itu menyampaikan datanya ke dinas kesehatan agar ditanggung oleh Pemda. Oh, Alurnya oke. seperti itu. Tapi untuk kelas dan lain-lainnya ini sama tetap Mas? Sama. Jadi untuk yang namanya penerima bantuan baik dari pusat atau dari daerah itu sama kelas 3-nya. Hanya pembiayaannya yang berbeda. Oke. Gitu. Oke, itu tadi untuk Putra Pesiget. Jadi dipastikan dulu ini sebelumnya ya Mas ya. Betul, apakah bisa. ini dari kementerian langsung atau dari daerah? Oke, nanti kalau misalkan sudah tinggal ini aja ya. Koordinasi dengan pihak desa. Jadi nanti ditanyakan sudah diajukan atau belum, nanti dipantau saja. Karena memang untuk yang namanya bantuan itu ada kuota.
Oke. Ada Nah, kuota dan antriannya juga. harus sabar. Ini sudah 5 Oke. bulan ini. Oke. Kemudian yang kemarin ini juga sempat ada yang bertanya dari Mas TG. Cara cetak kartu BPJS sendiri ini bagaimana ini, Mas? Oke, menarik sekali ini pertanyaan Mas TG. Jadi begini, untuk sekarang itu sudah tidak ada yang namanya cetak fisik. Oh, tidak ada kartu Tidak ada BPJS kartu secara fisik. Tidak ada. Semuanya itu kita serba digital. Kita mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Itu semuanya sudah gadgetable. Nah, Oke. termasuk kartu. Kartu itu dalam bentuk virtual di aplikasi Mobile JKN. Nah, alternatif lain kalau misalkan dia tidak bisa akses Mobile JKN, jadi nanti kalau berobat tinggal bawa KTP saja. Oh, pakai KTP saja bisa ya, Bisa. sudah ya. Oh, berarti tidak harus bawa kartu secara fisik, pakai KTP. Takutnya nanti kan kalau cuma pakai kartunya mana nggak ini ya, nggak sekarang udah nggak ada lagi ini berarti. Semuanya sudah terinfo. Jadi Oke. baik dari fasilitas kesehatan pertama atau di rumah sakit, semuanya sudah paham terkait dengan administrasi ini. Nah, ketika peserta dia mau berobat tinggal bawa KTP, nanti petugasnya akan ngecek dari NIK-nya apakah terdaftar atau tidak. Kalau nggak bawa KTP bisa KK. Atau kalau anak-anak belum punya KTP pakai KIA. Nah, seperti itu untuk gampangnya. Jadi lebih tipis ini dompetnya ya. Nah, nggak perlu kartu-kartu banyak lagi tuh. Iya. Apalagi ketinggalan repot Nah, nanti. itu dia. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi kartu BPJS secara fisik ya, virtual dari JKN Mobile, atau kalau misalkan nggak pakai KTP aja gitu Betul sekali. bisa, tidak usah ribet untuk cetak kartu lagi nih Mas ya. Berarti memang benar kalau misalkan kita kaum rebahan tinggal daftar di rumah aja, nggak usah ke kantor, itu udah beres ya. Cocok. Cocok Sesuai itu. banget. Nah, ini juga Pak Andi di Juwana. Mungkin bisa dijelaskan aplikasi BPJS apa ya ini tadi? Oke. Nanti diketik di Play Store, App Store-nya, ini apa ini Mas ngetiknya? Oke, jadi Pak Andi di Juwana, Mitra Pas, jadi aplikasi Mobile JKN namanya. Aplikasi BPJS Kesehatan itu hanya satu itu, Mobile JKN. Semuanya sudah ada dalam genggaman situ. Nanti kalau sudah registrasi dan login, itu nanti datanya bisa dilihat secara langsung dari aplikasi. Ada banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Mulai dari fitur info peserta, itu bisa untuk melihat status kepesertaan. Adapun fitur iuran untuk bisa melihat status iurannya sudah terbayarkan atau belum. Riwayat pembayarannya pun ada. Terus ada fitur untuk pendaftaran antrian pelayanan. Jadi nanti ketika sudah terdaftar kepesertaan JKN mau berobat bisa antri dari rumah, nggak perlu antri ke vaskesnya langsung. Jadi nanti pada saat kita datang ke vaskesnya sudah langsung dilayani, atau minimal antriannya tinggal sedikit. Kita tahu tuh kapan kita akan dilayani. Oke, Gitu. jadi tidak hanya untuk daftar kemudian 1, 2 atau ini bisa untuk BPJS apa saja bisa ya Mas ya. Untuk lihat ini cek-cek mungkin bed di rumah sakit ini juga bisa ya, biasanya juga sering. Iya, ada fiturnya. Cuman untuk yang fitur bed ini juga harus dikoordinasikan lagi dengan pihak rumah sakit. Karena fitur bed yang ada itu secara global. Padahal kan untuk bed yang dibutuhkan sama pasien itu kan masing-masing. Ada pasien yang menular, tidak menular, cewek atau cowok. Nah itu jadi yang tahu detailnya memang dari rumah sakit. Gambaran umumnya bisa dilihat dari Mobile JKN tadi. Oke, pindah vaskes juga bisa ya. Nah, Mas, fitur ya? perubahan data saya kok lupa tadi menyampaikan. Ada satu lagi yang paling penting, ada kartu digital di sana. Kartu digital, Itu yang jadi tadi bisa ditanyakan. diakses ya. Oke, nah selain selain daftar ya, kita kembali lagi. Selain daftar via Mobile JKN tadi sempat disebutkan juga via Pandawa. Nah kalau Pandawa sendiri ini bagaimana kita mau daftar lewat Pandawa, Mas? Ya, jadi ini lebih simpel lagi kalau WA Pandawa itu. Kalau yang namanya kita mau WA kan harus simpan kontaknya dulu. Betul. Kontaknya disimpan, dinamai BPJS Kesehatan boleh atau Pandawa juga boleh. Nanti disinkronkan di WA, selanjutnya kita chat. Nah, chatnya ini nggak ada format baku, jadi apapun pasti direspon. Nah, karena ini adalah sistem chat interaktif yang dari bot. Jadi katakanlah kita chatnya selamat pagi atau halo atau apa, pasti akan dijawab oleh sistem secara otomatis. Nah, di sana nanti ada 3 menu. Menu informasi, menu administrasi, sama menu pengaduan. Nah, kalau menu informasi ini
bisa untuk mengecek status kepesertaan, dia terdaftar atau enggak, statusnya aktif atau enggak, terus cek pembayaran dan sebagainya. Cek dia ada tunggakan dan sebagainya itu bisa di situ. Jadi selain mobil CKN, Pandawa itu pun bisa. Nah, yang kedua fitur administrasi. Nah, ini di sini untuk pendaftaran itu diaksesnya dari link fitur yang administrasi. Nanti akan diberikan sebuah link. Linknya silahkan dibuka di browser. Nanti ada semacam beberapa menu yang muncul. Ada pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, pelaporan peserta meninggal, update surat keterangan kuliah dan sebagainya. Nanti banyak menunya. Nanti dipilih sesuai dengan kebutuhan. Setelah kita akses menunya itu, nanti akan ditampilkan syarat untuk mengakses menu itu apa. Contoh untuk pendaftaran peserta. Jadi nanti dibutuhkan KTP, KK, sama data rekening. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, dipastikan ada berkasnya. Jangan lupa berkasnya difoto dulu. Nanti disimpan di HP-nya. Nah, dengan size maksimal 3 MB. Kalau misalkan terlalu besar hasil foto kita, kan HP sekarang itu semuanya jernih-jernih tuh. Betul. Nah, size-nya pasti lebih besar. Itu triknya bisa dikirim ke WA siapa misalkan. Kompres. Nanti dari sistem akan terkompres. Nah, hasil kita ngirim tadi di-download. Nah, itu triknya tadi. Banyak yang agak bingung dengan cara mengompres filenya itu seperti apa. Tinggal dikirim di WA itu ya, kompres langsung itu di WA ya. Caranya gampang seperti itu. Nah, nanti setelah kita pastikan semua fotonya sudah ada semuanya, baru kita isi formnya satu persatu. Nanti kalau sudah terisi, baru akan mendapat balasan dari sistem. Kalau datanya masih dalam antrian dengan nomor tiket sekian. Nah, dari petugas kami akan mengerjakan sesuai urutan yang ada. Sehari itu kalau tidak salah ya, saya dapat info dari koordinator Pandawa itu bisa ada sampai 15.000 chat. Wah. Sehari itu. Bahkan ada hari-hari tertentu yang lebih dari itu. Nah, makanya tinggal sabar menunggu saja. Nanti pasti akan dijawab oleh agen kami atau petugas kami. Karena petugas kami bukan hanya 1-2, ada ratusan yang Tapi menjawab. cepet kok. Ini saya soalnya sudah pernah ini lewat Pandawa. Nah, itu. Ini testimoni langsung berarti ya. Testimoni langsung. Iya, 1 kali 24 jam kalau nggak salah bisa langsung ini. Nggak sampai Kak, malah Kak. Iya, nggak sampai ya. Nggak sampai biasanya. Pokoknya besoknya gitulah intinya ya. Biasanya malah siangnya udah selesai. Kalau saya tuh kemarin itu daftar memang sekarang siang daftar terus dapat chat balasan, kemudian besoknya pas dilihat di JKN Mobile udah masuk sih. Oh, baik gitu. Mungkin Gitu. daftarnya itu siang-siang agak sore mungkin. Iya. Iya, betul sekali. Nah, ini lebih praktis lagi ya kalau misalkan daftar lewat Pandawa gitu ya. Oke, jadi tidak hanya untuk daftar juga ternyata di Pandawa, bisa cek-cek tadi ya untuk Ya, itu informasi. fitur yang menurut saya harus digunakan sama mitra pas nih. Karena kadang kita nggak ngerti status kepesertaan kita tuh seperti apa. Nah, seperti yang Mas Putra Pasiget tadi, dia kan mungkin belum cek ya datanya. Dia katanya selama 5 bulan masih menunggu, belum didaftarkan. Nah, itu bisa cek dulu tuh di menu informasi di Pandawa. Nanti cek by nick sama dimasukkan tanggal lahir sesuai formatnya, nanti muncul datanya terdaftar, aktif atau tidak. Oh gitu. Jadi untuk memastikan tadi ya ke pertanyaannya Putra Pasiget tadi ya, dicek aja di Pandawa. Tadi nomor teleponnya di 081181 65165. Itu tadi nanti tinggal chat aja, terserah mau chat gimana, kemudian di informasi diklik ya. Iya, informasi diklik, kemudian nanti masukkan cek status kepesertaan dulu. cek Karena status kepesertaan. ada beberapa menu yang muncul. Nah, untuk cek status, pilih cek status kepesertaan. Oke, Gitu. nanti tinggal dicek di sana sudah terdaftar atau belum. Kok lama ini tadi 5 bulan ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Namun kita harus kembali jeda. Untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati.
Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Masih di Talkshow Radio bersama dengan BPJS Kesehatan Pati Mitra Pas. Yang pagi hari ini kita masih membahas mengenai kemudahan pendaftaran peserta JKN dalam genggaman. Bersama dengan narasumber Mas Hayud dari Koordinator Frontliner BPJS Cabang Pati. Dan sudah ada yang gabung, sudah ada yang bertanya di Puri. Ini ada Ibu Vivi. Untuk program BPJS Rehab mengangsur tunggakan apakah masih ada? Apabila ada tunggakan, berapa lama untuk bisa mengaktifkan kepesertaan lagi? Ini kemarin sudah kita bahas sebenarnya ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi untuk Bu Vivi yang ada di Puri nih Mas. Oke, halo selamat pagi Bu Vivi. Jadi untuk pendaftaran rehab sampai dengan sekarang masih bisa dilakukan dengan minimal tunggakan yaitu 4 bulan. Nah, untuk lama penyicilannya itu disesuaikan dengan jumlah bulan tertunggaknya berapa. Secara sistem itu diakomodir maksimal 12 bulan. Nanti Ibu bisa download dan registrasi aplikasi Mobile JKN, bisa langsung mendaftar rehab di sana secara langsung. Oke, ini bisa dihitung-hitungan juga ya. Kemarin juga sempat di JKN Mobile-nya nanti Bu Vivi nunggaknya berapa bulan seperti itu ya Mas. Iya. Wah, aku hafal loh Mas. Masih hangat berarti. Masih hangat. Oke, itu tadi terima kasih Bu Vivi yang sudah gabung. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga kami tunggu ya. Bisa WA-nya di 085277999101, teleponnya di 02953855877, atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, kalau terkait dengan ini kan tadi pembayaran Bu Vivi tanya. Kita ini juga terkait dengan pembayaran juga ini Mas. Bisa nggak sih untuk dibayar secara online gitu? Ini untuk kaum rebahan yang biar semakin di rumah aja, nggak kemana-mana. Baik, jadi untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu sangat fleksibel sekali. Banyak kanal yang sudah disediakan, termasuk pembayaran secara online. Online bisa pakai mobile banking, pakai internet banking, pakai e-commerce, pakai Dana, seperti itu tuh bisa semuanya. OVO, Dana, terus ShopeePay, itu bisa semuanya. Jadi tidak perlu khawatir, kaum rebahan santai aja di rumah, nggak usah kemana-mana. Kalau bayar iuran, pakai e-banking bisa, internet banking bisa. Nanti tinggal cari menunya aja di menu pembayaran BPJS Kesehatan. Nanti pastikan nomor bayarnya sesuai, nanti pasti bisa dibayarkan. Aman ya? Aman semuanya. Aman untuk Anda yang biasanya memang pakai online, karena sekarang juga kayaknya udah jarang yang bawa uang cash banyak kemana-mana ini ya Mas ya. Resikonya tinggi tuh. Resikonya tinggi, jadi ya pakai bawa HP aja gitu ya. Betul. Itu tadi, jadi bisa pakai online, jadi Anda bisa lebih mudah lagi. Asik nih kayaknya ya. Nah, kalau untuk ini Mas, untuk kita mau ganti Vaskes ini biasanya kan kadang nggak nyaman di Vaskes ini, pengen ganti. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah juga bisa melalui tadi kan sudah dijelaskan. Nah, bagaimana untuk cara-caranya, atau mungkin bisa juga, apakah bisa juga langsung digunakan ketika kita ganti Vaskes itu, atau harus juga menunggu lagi? Monggo. Oke, jadi untuk seluruh Mitra Pas, untuk perubahan Vaskes itu paling mudah melalui Mobile JKN lagi. Di sana ada menu perubahan data. Nanti tinggal dipilih siapa yang mau dirubah. Kalau mau dirubah satu keluarga, jangan lupa centang satu keluarga. Nah, selanjutnya nanti tinggal dipilih tujuan Vaskesnya di mana. Pilih provinsi dulu, terus kota atau kabupaten, baru tujuan Vaskesnya yang dituju itu mana. Tinggal diketik, misalkan mau pindah ke Puskesmas Pati 1. Nah, nanti tinggal diketik Pati 1, itu langsung muncul, tinggal diklik. Selanjutnya nanti disimpan. Nah, untuk proses penyimpanan ini itu butuh verifikasi dulu. Jadi akan diverifikasi siapa yang merubah. Bener orangnya sendiri atau orang lain. Kalau dia sendiri nanti berhasil untuk prosesnya. Karena proses verifikasinya menggunakan namanya Frista, face recognition. Nah, jadi nanti akan direkam, akan diverifikasi melalui perekaman wajah. Kalau sudah berhasil, baru nanti Vaskesnya akan tersimpan untuk perubahannya. Dan untuk perubahan ini berlakunya tidak langsung. Perlu diingat itu, tidak langsung hari itu juga. Tapi berlakunya per tanggal 1 bulan berikutnya.
Oke. Nah, kalau dia merubahnya di tanggal 1, ya berubahnya tanggal 1 bulan depan. Oh, Tapi kalau merubahnya di tanggal 30 atau akhir bulan, besoknya sudah bisa. siap. Oh, saya kira ini sama 14 hari enggak ya berarti ya? Beda. Kalau pendaftaran baru itu menunggu 14 hari, tapi kalau untuk perubahan data kelas, vaskes itu berlaku per tanggal 1 bulan berikutnya. Karena kan model sistem pembayarannya kita kan per bulan ke vaskes itu. Jadi sampai dengan akhir bulan itu datanya masih di vaskes yang lama. Baru nanti pembayaran yang baru di vaskes yang baru tadi. Oke, itu Gitu. tadi. Nah, kita sudah panjang lebar ngomongin tentang Mobile, JKN dan juga Pandawa. Satu yang saya lupa, Mas. Gimana nih caranya untuk daftar via Care Center 165 belum ini? Oh, oke, baik. Sebelumnya saya tadi kelewat lagi. Untuk perubahan vaskes selain lewat mobil JKN itu bisa WA Pandawa juga di menu perubahan data. Nanti bisa dicek secara langsung oke. ya. Nah, untuk yang pertanyaan ini, bagaimana caranya mendaftar lewat Care Center? Jadi Care Center ini adalah layanan yang 24 jam oleh petugas kami, di mana itu langsung tersambung dengan petugas. Jadi seperti telepon biasa. Nah, yang paling penting adalah dipastikan nomor tujuan teleponnya sesuai di 165. 165. Oke, kedua, dipastikan ada pulsanya. Karena ini sistemnya SLJJ. Jadi kayak telepon ke telepon rumah. Betul. Sama. Nah, posisi yang ketiga itu harus disiapkan berkas-berkasnya. Nah, berkasnya sama seperti pendaftaran Dali yang lain, yaitu KTP, KK, dan buku tabungan, Oke. buku rekening. Nah, nanti tinggal telepon di Care Center 165, terus pilih menu untuk pendaftaran PBPU, atau bisa langsung pilih yang dengan petugas, yang terhubung dengan petugas Care Center kami. Nah, nanti akan disimpan untuk percakapannya, diverifikasi mau daftar kelas berapa, terus vaskesnya mana, siapa saja yang didaftarkan. Kalau sudah, nanti datanya akan disampaikan. Nomor bayarnya ini bisa dibayarkan tanggal berapa. Nah, dan edukasinya itu langsung. Jadi secara voice interaktif dia. Oh, oke. Jadi sambil telepon, nanti kita sambil bicara, nanti didaftarkan sama call centernya itu berarti tadi ya? Betul sekali. Oke, nah ini ada yang gabung lagi terkait dengan vaskes tadi, Mas. Apakah ada ketentuan maksimalnya untuk pindah-pindah vaskes ini, Mas? Oh, baik, menarik sekali ini. Jadi memang ada ketentuannya, itu diatur di dalam undang-undang langsung. Jadi untuk yang namanya perubahan vaskes itu paling cepat bisa dilakukan 3 bulan sekali. Oh, 3 3 bulan bulan sekali. sekali itu secara regulernya. Tapi bagi peserta yang misalkan nih dia asalnya domisilinya Pati, baru pindah vaskes 1 bulan yang lalu, terus sekarang pindah ke Kudus atau ke Semarang. Nah, itu dia bisa mengajukan untuk perubahan vaskes sebelum 3 bulan dengan cara melampirkan domisili yang baru. Oke. Atau kalau misalkan dia tidak pindah domisili, dia minta surat keterangan domisili dari desa setempat. Nanti dibawa ke kantor, bisa dirubah secara langsung. Oh, oke. Jadi memang 3 bulan sekali bisa kalau misalkan masih di satu tempat itu ya, Mas ya. Oke, itu tadi untuk Bu Vivi yang ada di Puri. Jadi tidak ada misalkan kita udah 5 kali tempat vaskes terus nggak bisa lagi, berarti nggak ya? Enggak, per 3 bulan pokoknya. Per 3 bulan Kalau ya? mau rotasi terus ya nggak apa-apa. Selama Mau setahun dicoba-coba ya? nanti 4 kali gitu bisa. Oh, kira-kira yang nyaman di mana gitu ya? Oke, terima kasih untuk yang sudah gabung, dan kita harus kembali jeda. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Talkshow Radio bersama dengan BPJS Kesehatan Mitra Pas dengan tema kemudahan pendaftaran peserta JKN dalam genggaman. Bersama dengan narasumber Mas Hayut, Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan Cabang Pati. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, masih kami tunggu di sesi terakhir ini ya. Anda bisa WA di 085 277 999 101.
Teleponnya di 02953858877 atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, terkait dengan ini Mas, aplikasi kemudian chat tadi, terkait dengan data-data juga, kalau kita lihat beberapa waktu ini kan banyak sekali nih katanya data-data yang bocor di mana-mana. Nah, kalau di BPJS Kesehatan sendiri bagaimana untuk keamanan data dari peserta BPJS Kesehatan ini, Mas? Untuk seluruh sobat Mitra Pas, jadi memang data itu sangat penting ya. Nah, data yang kami terima itu kami ada SOP-nya. Kami mengikuti dengan SOP yang ada. Jadi kita dilengkapi dengan sistem keamanan yang ketat untuk melindungi data-data yang sudah kami simpan itu. Tentunya hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, karena dengan adanya data yang sangat banyak sekali yang kami terima itu, ini berpotensi untuk menjadi suatu bank data yang sangat bagus. Bisa dimanfaatkan apabila ketemu dengan orang yang tepat atau bisa disalahgunakan juga. Maka dari itu kami sendiri semua transaksi yang dilakukan baik melalui online WA Pandawa ataupun mobile JKN itu akan kami simpan dengan rapi di beberapa ketentuan ya, di beberapa cara. Jadi nanti datanya itu seminimal mungkin tidak akan mungkin bocor. Karena kami memang sudah pernah dulu ada kasus yang sempat viral, tapi ternyata bukan dari BPJS Kesehatan langsung data itu. Ada mungkin oknum yang menyebarluaskan data itu dan itu akhirnya menjadi viral di masyarakat. Tapi tentunya untuk saat ini kami sudah berbenah diri dan memperbaiki semua sistem keamanan yang ada agar tidak ada kebocoran data seperti itu lagi. Oke, siap. Jadi masyarakat bisa percaya ya Insya untuk Allah. data-datanya ya. Oke, sudah ada yang gabung lagi yang bertanya, ada Ibu Khotijah dari Mertoyudan. Mau tanya ini Mas, untuk pasien PBI yang dulunya PBI APBD terus tidak aktif, ini apa bisa langsung diaktifkan jika posisinya opnam? Oke, baik. Untuk Ibu Khotijah ya. Jadi seperti yang saya singgung di awal tadi, bagi peserta yang sudah terdaftar sebelumnya dan dia nonaktif, contohnya tadi nonaktif dari kepesertaan yang bantuan Pemda atau PBI APBD, itu bisa mendaftar ulang menjadi peserta mandiri dan memilih. Ada dua pilihan. Pertama, dia dianggap peserta baru, menunggu 14 hari, tagihan hanya 1 bulan. Setelah dia bayar, hari ke-14-nya nanti datanya aktif. Atau dia memilih yang langsung bisa bayar pada saat itu juga. Nah, nanti akan kita munculkan tagihan dari bulan penonaktifan. Jadi kita anggap dia sudah mendaftar sejak datanya nonaktif. Nah, nanti itu ketika dia sedang di rumah sakit pun, asal masih dalam rentang waktu pengurusan administrasi 3 kali 24 jam, pasti masih bisa digunakan JKN-nya untuk penjaminan di rumah sakit. Oke, kalau untuk yang terakhir ini berarti sistemnya nanti membayar dari yang dari tidak aktif ke aktif sekarang ini Mas berarti? Betul sekali. Contoh misalkan nonaktifnya dari Desember 2024. Jadi nanti kita anggap dia sudah mendaftar dari bulan Januari, ada tagihan dari Januari sampai dengan bulan Maret ini. Tapi benefitnya itu langsung aktif, Kak. Oke, tidak usah menunggu 14 hari ya. Ini kan darurat seperti itu ya. Kalau Betul. tadi yang Ibu Khotijah itu kalau misalkan opnam menunggu 14 hari ini kayaknya udah nggak ini bisa ya. dijamin BPJS. Karena di rumah sakit itu kan diberikan waktu hanya 3 kali 24 jam aja. Kalau menunggu 14 hari, masa administrasinya udah lewat. Artinya dia nanti jadi umum. Oh, itu tadi untuk Bu Khotijah, jadi bisa memilih untuk diaktifkan kembali jadi peserta baru atau mengaktifkan lagi yang sudah tidak aktif kemarin itu ya Mas ya. Oke, itu tadi terima kasih untuk Bu Khotijah yang sudah gabung, yang sudah bertanya. Dan untuk terkait mungkin ini Mas untuk rencana kedepannya ini untuk BPJS Kesehatan, selain tadi kan udah ada Pandawa, udah ada JKN Mobile, Care Center 165, apakah ada nanti untuk yang hal-hal yang lain, pengembangan layanan mungkin ini seperti apa Mas? Oke, jadi untuk ke depan kami akan membuat suatu inovasi kembali.
Nah, mungkin inovasi-inovasi ini masih dalam tahap pengembangan. Hmm. Contohnya untuk yang WA Pandawa itu kan hanya berbasis chat interaktif. Hmm. Nah, nanti ke depannya itu akan dikembangkan lagi dengan video interaktif. Ah, oke. Jadi nanti ketika melakukan pendaftaran bisa face to face dengan petugas. Nanti kita telepon janjian dulu jam berapa atau kapan bisanya. Terus nanti kita sampaikan datanya langsung, kita verifikasi langsung. Jadi bukan hanya kayak kita ngetik musuh sama robot tuh, chat aja kayak chat GPT gitu. Nah, tapi itu langsung dengan petugas. Jadi feel untuk humanity-nya kerasa. Nah, selain itu juga kita selalu berupaya untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang lain. Contoh itu ada lagi yang ini paling hangat dibicarakan yaitu telemedicine. Telemedicine itu kalau di luar mungkin sudah biasa ya, tapi kalau di Indonesia itu masih belum. Nah, jadi kita akan mengembangkan yang namanya telemedicine agar peserta yang mau berobat ke Vaskes itu nggak harus datang ke Vaskes. Nah, ini kaum perubahan cocok sekali nih. Balik lagi tadi. Nah, jadi dia tinggal di rumah, chat atau video call sama dokternya, nanti diberikan rekomendasi obatnya apa, hasil pemeriksaan seperti apa, baru nanti dia ambil obatnya. Betul, siap. Nah, Tuh. ini ditunggu ini, paling ditunggu ini. bisa itu. Oke, jadi tidak perlu antri lagi kan biasanya kita masih antri lagi di Vaskes ini, Pak. Biar kita nggak ketinggalan kayak negara lainnya tuh. Nah, siap. Kita tunggu Semakin ini ya. maju. Oke, nah Mas, ini waktu kita terbatas, ini 1 jam kayaknya kurang ya. Kurang nih kayaknya nih. Ambah lagi nih kayaknya ya. Mungkin bisa memberikan ini pesan, mungkin closing statementnya juga di pagi hari ini seperti apa? Monggo Mas Ayud. Oke, terima kasih Kak Amel. Jadi untuk Mitra Pas, untuk seluruh peserta JKN, pertama ya ini kan musim mudik ya. Jadi pastikan perjalanan mudik Mitra Pas semuanya dilakukan dengan hati-hati dan tenang. Jadi selalu jaga kesehatan karena sehat itu sangat penting, baik untuk diri sendiri maupun keluarga yang nanti kita temui di kampung halaman. Nah, selain itu juga kita harus memastikan kepesertaan JKN Mitra Pas semuanya itu aktif atau tidak dengan cara mendownload aplikasi mobile JKN atau dengan tadi ada mengakses informasi dari WA Pandawa. Nah, itu yang paling mudah. Nah, manfaatkan semua kemudahan yang ada agar mudik Anda aman, nyaman dengan BPJS Kesehatan. Oke, terima kasih Mas Hayut untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini ya. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum.